Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saya Taufik Kebumen, sedang berada di pekarangan rumah, tapi pekarangan tetangga, di samping pohon gandul atau pepaya. Pohon ini dulu ditanam oleh pemiliknya dan sekarang sudah berbuah, alhamdulillah. Yang menumbuhkan hingga berbuah siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya akan membahas tentang sholat lihurmatil wakti. Sholat dengan tujuan untuk menghormati waktu sholat, ya. Sebab sebagian teman-teman, adik-adikku sekalian, itu ada yang tidak tahu atau belum tahu tentang kaifiyah atau teknis melakukan sholat lihurmatil wakti dan apa penyebabnya, dan wajibkah dia itu nanti i'adah atau qadha atau enggak, gitu ya. Baik, untuk sholat lihurmatil wakti itu sendiri, ya, sholat lihurmat, astagfirullahaladzim, sholat lihurmatil wakti itu adalah sholat untuk penghormatan terhadap waktu sholat, manakala di saat itu orang tersebut itu tidak memenuhi syarat-syarat melakukan sholat, seperti halnya tidak bisa bersuci dari dua hadas, ya, baik hadas kecil maupun hadas besar, dikarenakan tidak ada air, juga tidak ada tanah. Mungkin ada tanah tapi tanah yang mutanajis, padahal waktunya itu sudah masuk waktu sholat, bahkan hampir habis. Maka dari itu solusinya adalah sholat lihurmatil wakti. Ataupun mungkin Anda sedang berada di dalam perjalanan, naik kendaraan yang begitu kencang karena terburu-buru, dan ketika turun untuk melakukan sholat Anda takut ketinggalan rombongan, sedangkan daerah itu merupakan daerah asing. Wah, nanti kamu bisa hilang. Gimana sholatnya? Selain daripada bagi musafir ada rukhsah qashar dan jamak, ya, ketika hal itu tidak mungkin dilakukan, maka solusinya adalah sholat lihurmatil wakti. Nah, sholat lihurmatil wakti itu sendiri, ya, itu nanti diqadha atau diulangi atau enggak ketika sudah menemukan air atau menemukan debu untuk bersuci sebagai pengganti daripada air. Maka ulama itu ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama adalah wajib mengqadhanya, seperti pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, ya, dan ulama-ulama Hanafiyah, itu wajib diqadha. Alasannya kenapa kok wajib diqadha? Karena sholat lihurmatil wakti itu sendiri udzurnya adalah udzur yang nadzir, udzur sing longko, jarang sekali terjadi, sehingga teman-teman kita pun tidak semua mengalami kejadian yang menuntut untuk sholat lihurmatil wakti karena kebingungan. Zaman sekarang sudah mudah lah, ya, insya Allah tidak sampai terjadi udzur yang langka tersebut. Sekalipun terjadi, itu emang benar-benar langka, sehingga menurut mayoritas ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, ketika sholat lihurmatil wakti maka wajib diqadha. Berbeda kalau menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ya, mereka itu tidak wajib qadha, dikarenakan apa? Dikarenakan sholat lihurmatil wakti tersebut disamakan dengan sholat siddatul khauf, ya, sholat dalam keadaan sangat
ketakutan karena musuh, itu disamakan. Jadi sekalipun nanti sudah menemukan air, maka tidak wajib mengulangi sholatnya. Tapi ingat, mayoritas kita di Indonesia menganut madhab Syafi'i ya, atau Syafi'iyah. Maka alangkah baiknya ketika kita pernah mengalami atau melakukan sholat lihurmatil wakti, maka baiknya diulang, atau mengikuti pendapat Syafi'iyah wajib diulang karena merupakan uzur yang langka. Begitu ya kurang lebihnya. Lantas teknis sholatnya bagaimana? Apakah harus lengkap sujud, ruku, dan lain sebagainya? Kalau itu memungkinkan dilakukan secara sempurna, maka sholatlah secara sempurna. Tapi ketika tidak mungkin dilakukan secara sempurna, seperti di atas bis misalkan, lebih-lebih bisnya kencang, maka sholat sebisanya. Ketika sholat sambil jengking, sambil ruku, nanti khawatir jungkel, apalagi jalannya naik turun, itu sangat membahayakan sekali. Sholatnya bisa pakai isyarah sambil duduk. Gitu ya. Kurang lebihnya, semoga video sederhana ini dengan kamera yang sederhana pula bisa memberi manfaat buat teman-teman kita semua, adik-adik kita semua, manfaat yang sempurna demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Semoga pemirsa semua senantiasa diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah, kesehatan yang prima dan fit. Semoga tetap semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.